jangan lupa subscribe. Tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video tutorial selanjutnya bersama saya. Kali ini saya akan coba membahas tutorial mengenai Adobe Photoshop 7.0. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara penggunaan beberapa tools yang ada di Adobe Photoshop 7.0 ini. Oke, sebelumnya kita buka terlebih dahulu untuk Photoshopnya sendiri. Ya, untuk tampilan Photoshop seperti ini. Mungkin langsung saja bisa saya mulai. Di sini untuk yang pertama sebagai pengenalan adalah di sebelah kiri ada bagian seperti ini. Kurang lebih inilah tool kerja di Photoshop 7.0. Kurang lebih nanti tools inilah yang akan kita gunakan untuk mengedit foto-foto. Kemudian nanti di sini ada jendela layer. Mungkin nanti ini pembahasan di video selanjutnya, karena mungkin untuk yang pertama kali untuk video pertama ini saya hanya akan memperkenalkan beberapa tools yang ada di Photoshop. Jadi kurang lebih beberapa tools yang ada di sini akan saya praktekkan. Bagaimana caranya? Mungkin bisa langsung kita coba praktekkan. Tentu saja di sini kita membutuhkan sampel gambar. Tenang saja, untuk Photoshop 7 di sini sudah menyediakan sampel khusus untuk Photoshop sendiri. Kita coba ambil, arahkan dari menu File, Open. Ya, di sini bisa kita cari ya. Sebenarnya di sini kalau saya sudah langsung menuju ke bagian foto-foto seperti ini. Tetapi kalau untuk mencarinya, ini saya akan ulang. Dibuka di bagian login, di sistem C atau drive C, itu program files, dibuka, pilih Adobe, kemudian dipilih Photoshop 7. Di situ ada sampel. Nah, di sini Photoshop sudah menyediakan beberapa sampel foto yang bisa kita pergunakan untuk mempelajari tools-tools di Photoshop 7.0. Sebagai sampel pertama di sini saya akan mencoba mengambil pertama saya akan mengambil daki atau bebek. Saya ambil, open. Oke, ini dia sampel daripada Photoshop yang pertama, gambar bebek. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menggunakan beberapa tools yang ada di sini. Agar lebih maksimal, saya membutuhkan satu sampel lagi foto. Kembali saya buka file, open. Di sini sebenarnya bisa menggunakan gambar apa saja nanti kalau misalkan mau praktek di rumah. Tapi sebagai contoh di sini saya akan mengambil ini all image, gambar ini ya. Open. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua sampel foto. Seperti apa nanti yang akan saya lakukan? Oke, untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan pada bagian ini. Rectangular Merge Tool, atau di bagian kotak putus-putus ini bisa diklik tahan. Nah, jika diklik tahan akan ada 4 pilihan. Tapi di sini yang akan saya bahas hanya dua, Rectangular Merge Tool, kemudian Elliptical Merge Tool. Ini jelas, mudah dipahami. Dari bentuknya, ini kotak, ini lingkaran. Ini biasanya kita menyebutnya select atau seleksi. Maksudnya seperti apa? Langsung saya akan coba praktekkan. Yang pertama, Rectangular Merge Tool. Tinggal diklik. Jadi di bagian ini, diklik tahan, maka akan muncul. Saya akan coba yang pertama, Rectangular Merge Tool. Oke, sudah diambil rectangular merge tool. Sebagai contoh saya akan menggunakan gambar bebek ini. Saya klik dulu ya. Ketika diklik seperti ini maka mouse akan berubah
menjadi positif seperti pada gambar. Di sini rectangular mercury tool bentuknya seperti kotak. Saya akan menseleksi atau mengambil mata daripada bebek ini. Tinggal saya buat seperti ini, saya arahkan seperti itu ya. Diklik tahan, ya terjadi seperti itu. Saya kira jelas bentuknya kotak. Saya seleksi hanya matanya seperti ini, dilepas. Nah, saya menseleksi mata dengan rectangular mercury tool. Jadi maksudnya di sini seleksinya berbentuk kotak kalau dipilih rectangular mercury tool. Kalau misalkan ini saya salah, saya tinggal klik bebas, maka dia hilang. Kemudian saya seleksi kembali, bisa seperti itu. Atau saya seleksi lagi di sini, maka seperti itu. Atau saya seleksi lagi di sini, seperti itu. Sekarang saya akan seleksi di bagian mata, seperti ini. Oke, mata ini akan saya coba pindahkan ke gambar sebelah sini, ke gambar yang kedua atau ke gambar all image. Caranya ini tidak bisa langsung setelah diseleksi saya arahkan ke tengah seperti ini. Kalau saya arahkan, klik tahan, taruh, diletakkan di sini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada tool khusus untuk memindahkan atau memotong gambar yang sudah kita seleksi. Oke, saya ulangi. Saya seleksi hanya seperti ini, atau maksudnya silahkan seleksi bagian yang diinginkan. Oke, bagaimana cara memindahkan hasil seleksian ini? Ada banyak cara. Jadi saya katakan ada banyak cara, tapi di sini saya akan mempergunakan sekaligus memperkenalkan yang namanya, ini yang kedua, move tool. Ada panah, ada tanda plus seperti ini, move tool. Saya klik. Oke, saya ambil move tool. Maka seleksi akan berubah seperti ini. Saya tinggal arahkan di tengah seperti ini sampai panahnya berubah menjadi seperti itu, hitam. Seperti itu ya, saya arahkan di tengah seleksi. Instruksinya cukup sederhana. Nanti saya akan klik tahan, saya geser ke gambar yang ada di sini. Kita praktekkan. Saya arahkan di sini, diklik tahan, kemudian saya bawa ke sini, lepas. Nah, maka di sini matanya itu sudah ada di sini. Ini mata bebek. Kenapa di sini dia tidak berwarna? Ya, nanti mungkin di pembahasan video selanjutnya akan saya jelaskan. Ini karena file foto ini dia sifatnya gray, abu-abu, gitu ya. Jadi dia mengikuti warna foto. Oke, ini saya dapat matanya. Saya kembali lagi ke gambar bebek. Seleksinya masih ada. Untuk menghilangkan seleksi ini, saya katakan lagi banyak cara. Bisa dengan cara saya kembali ambil mercury tool, kemudian saya klik bebas di gambar. Dia hilang. Saya katakan banyak cara ya, mungkin ada nanti dari misalkan seperti ini. Saya seleksi, saya klik bebas, dia akan hilang. Kemudian kita buat baru. Atau kalau kalian mau dari menu, kita bisa dari menu. Setelah ada seleksi, select, di sini ada deselect. Di sini ada Ctrl D. Deselect, Ctrl D. Saya klik deselect. Ya, dia akan hilang. Saya seleksi lagi. Atau ditekan di keyboardnya Ctrl D. Oke, jadi untuk menghilangkan seleksi, saya bilang banyak cara. Kurang lebih salah satunya seperti itu. Oke, untuk rectangular mercury tool, saya kira seperti itu. Jadi seleksinya dia berbentuk kotak. Kemudian saya akan mencoba elliptical mercury tool. Klik. Ini sama saja dengan mercury tool tadi. Bedanya kalau tadi dia berbentuk kotak, ini dia berbentuk lingkaran. Cara kerja sama, saya tinggal klik tahan seperti ini. Maka dia jadi lingkaran. Sama kalau saya mau seleksi yang ini, seperti ini. Diklik tahan, tariknya diagonal. Jadi diklik tahan dari kiri atas ke kanan bawah, diagonal.
Oke, klik tahan seperti ini ya. Nah, saya ambil yang ini. Sama, untuk memindahkan gambar ini ya, saya akan pindahkan ke gambar sebelah. Saya klik move tool, arahkan ke tengah, diklik tahan, letakkan di gambar sebelah sini. Maka dapat gambar matanya berbentuk lingkaran. Saya kembali ke sini. Untuk menghilangkan seleksi, bisa Ctrl D atau Select Deselect. Oke. Sampai di sini dua tools yang sudah kita cobakan, Rectangular Merge Tool dan Elliptical Merge Tool. Kurang lebih seperti itu cara penggunaannya, atau bisa di preview kembali bagaimana cara penggunaan media select. Jadi saya menyebutnya di sini select untuk menseleksi gambar. Yang sudah kita praktekkan ada rectangular dan elliptical, berbentuk kotak ataupun berbentuk lingkaran. Oke, saya akan masuk yang selanjutnya. Masih seleksi. Saya pindah ke bawah. Ada lasso. Di sini kalau saya tunjuk polygonal lasso tool. Caranya sama. Di sini ada tanda panah hitam kecil di kanan bawah. Diklik tahan. Ya, kalau saya klik tahan, di sini ada pilihan diklik tahan ya. Ada 3 pilihan. Lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool. Akan saya praktekkan seperti apa cara penggunaan 3 buah lasso ini atau 3 buah seleksi ini. Yang pertama, lasso tool. Diklik. Ingat, tujuannya sama, seleksi. Kalau yang pertama dan yang kedua, yang pertama seleksi berbentuk kotak, yang kedua seleksi berbentuk lingkaran. Nah, yang ini seleksi, ini seperti kita menulis. Maksudnya, saya arahkan ya. Sama, saya akan mengambil mata, saya klik tahan. Kemudian saya lingkarin matanya seperti ini. Kemudian saya temukan lagi. Ya, terbentuk seleksi. Klik bebas, dia akan hilang. Jadi saya menseleksinya seperti saya melukis menggunakan pensil. Ya, saya kira cukup mudah dipahami ya. Lasso tool. Jadi saya menseleksinya seperti menggunakan pensil. Kalau yang pertama dan yang kedua dia berbentuk kotak dan lingkaran. Nah, oh ternyata lasso tool saya menseleksinya berbentuk pensil seperti ini. Oke, sampai di sini cukup mudah dipahami. Untuk memindahkan masih sama, saya gunakan move tool. Arahkan di tengah, diklik tahan. Ya, seperti ini. Saya dapat gambar mata. Tapi dengan seleksinya, dia ya bisa dibilang seperti kalau yang ini lingkaran, yang ini ya tidak beraturan, mengikuti daripada yang kita buat tadi. Saya hilangkan seleksinya, select, deselect atau Ctrl D. Oke, saya kembali ke sini lasso tool. Klik tahan. Oke, lasso tool seperti itu ya. Yang kedua, kita akan praktekkan polygonal lasso tool. Klik. Ya, sama, ini masih seleksi. Yang membedakan adalah cara kerja. Kalau yang lasso tool, dia menseleksi seperti pensil. Kita seperti menulis. Nah, kalau polygonal, dia tidak seperti pensil, tapi dia berupa seperti ini. Pertama, saya kembali. Saya akan mengambil gambar mata. Saya klik sekali. Kalau saya klik sekali, kalau saya goyang mouse-nya, saya klik sekali, tidak saya tahan ya. Nah, ini ada seperti tali seperti ini. Saya arahkan di sini, diklik sekali. Nah, seperti itu ya. Saya diarahkan sebelah sini, klik sekali. Oke, tidak saya tahan ya kliknya, klik sekali. Klik sekali. Kemudian klik sekali, klik sekali. Saya temukan titik awal, maka terjadilah seleksi. Seperti itulah cara kerja lasso tool yang polygonal yang sekarang ya. Sama, kalau untuk menghilangkan seleksi, select, deselect. Ya, jadi cara kerjanya cukup mudah dipahami. Saya klik sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini.
Ya, di situ. Maka dia akan terjadi seleksi. Untuk menghilangkan select, deselect. Ya, saya klik di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, atau saya double klik, maka terjadi seleksi. Jika sudah terjadi seleksi, untuk memindahkannya, saya ambil move tool, saya arahkan ke tengah, diklik tahan, geser, maka dapatlah saya gambar mata. Oke, sampai di sini polygonal lasso tool. Saya kira cukup mudah juga dipahami. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan, saya hilangkan seleksi dulu, select, deselect. Saya akan mempraktekkan yang ketiga. Tadi lasso, polygonal, sekarang magnetic. Saya klik. Iya, ini nanti yang akan kita cobakan. Magnetic itu cara kerjanya sama seperti ini ya. Pertama saya akan klik sekali di pinggir mata. Sekali tidak saya tahan, klik sekali. Kemudian mouse itu saya arahkan ke pinggir-pinggir mata, tapi saya tidak klik tahan, saya hanya menggeser mouse mengikuti alur daripada mata. Maka nanti dia akan menseleksi mengikuti alur daripada pinggir mata. Kalau sudah ketemu titik awal tadi, diklik sekali, maka terjadilah seperti itu. Saya hilangkan select, deselect. Mungkin ini terlalu kecil mata. Misal contoh akan mungkin yang lebih jelas. Saya akan mengambil bibir bebek. Saya arahkan di sini di pinggir bibir bebek seperti ini ya. Klik sekali. Mouse saya dorong saja, saya geser mengikuti pinggir-pinggir bebek seperti ini. Tuh, dia seperti itu. Sampai ketemu titik awal, diklik sekali. Nah, saya dapat seperti ini. Kalau saya mau pindahkan, select, arahkan ke tengah, select. Saya dapat gambar bibirnya. Kembali ke sini, select, deselect. Saya ambil lagi magnetic, ada satu supaya kalian nggak bingung. Di sini saya harapkan kalian mengganti feeder. Kalau di komputernya ada angka 10 atau berapa, sebelum saya jelaskan maksud feeder ini, sebaiknya ganti dulu dengan 0, kemudian enter. Nanti ada pembahasan khusus apa itu feeder. Jadi pastikan 0 ya. Nah, kembali saya akan praktekkan magnetic. Jadi cara kerjanya tinggal saya arahkan ke, misal saya mau mengambil bibir, saya klik di pinggir bibir seperti ini ya. Tinggal mouse-nya saya arahkan, tidak saya klik, tidak saya tahan, tapi mouse-nya saya gerakkan mengikuti bibir yang akan diambil. Seperti itu, sudah ketemu titik awal, diklik sekali. Nah, terjadi seleksi. Kalau mau mengambil bibir ini, saya ambil move tool. Arahkan ke tengah, diklik tahan. Ya, saya mendapatkan bibirnya saja. Saya kembali, oke. Select, deselect. Ya, di pertemuan pertama ini atau di video pertama ini saya hanya khusus membahas mengenai seleksi. Kurang lebih seperti itu. Ada rectangular, elliptical, kemudian ada lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Oke, pertanyaannya, saya akan mengambil seluruh gambar bebek ini. Jadi hanya gambar bebek ini yang saya akan ambil, ya, kemudian akan saya pindahkan. Pertanyaannya kira-kira, supaya lebih enak, saya akan geser ya dulu ini jendela ini, atau saya tutup dulu ini. Saya tutup ya, saya close. Jawab aja no, jangan disimpan. Saya sarankan jangan dipilih yes, karena kalau udah dipilih yes, nanti gambarnya ya rusak seperti ini. Jadi jawab no. File, open, saya ambil gambar inilah dun ya, ini ya, saya contoh ini open sebagai contoh, saya taruh di sini ya. Ya, bagaimana cara mengambil gambar bebek ini? Saya akan menggunakan poligonal, atau saya akan coba praktekkan ya lasso tool dulu, nanti bisa dilihat perbedaannya. Saya menggunakan lasso tool,
Berarti lasso tool tadi seperti menulis ya. Berarti saya seleksi pinggir-pinggir bebek ini. Ya, hanya pinggirnya saja, usahakan rapi. Nah, seperti ini. Oke, usahakan rapi. Sepertinya kurang rapi ya saya. Sudah ketemu di awal dilepaskan. Ya, sudah dapat seleksi seperti ini. Bagaimana caranya? Ambil move tool, arahkan di tengah. Geser misal di sini. Ya, lihat di sini gambar bebeknya seperti ini. Kalau diperhatikan itu ada handle seperti ini ya. Nih, coba dikecilkan saja bebeknya, bisa dari sembarang arah, asalkan seperti ini, misalkan dari bawah, saya arahkan seperti ini, diklik tahan, dikecilkan seperti ini, enter. Oke, ini hasilnya. Saya kembali ke gambar bebek, klik. Saya hilangkan seleksi, select, deselect. Ya, saya ambil lagi nih. Tadi menggunakan lasso tool. Saya menggunakan polygonal lasso tool sekarang yang kedua. Berarti saya akan klik seperti klik, klik. Oh, ternyata ini mungkin agak lebih mudah dibanding yang menggunakan lasso tool. Hasilnya sedikit lebih rapi. Ya, kalau sudah ketemu titik awal, ada tanda bulat seperti itu atau tanda lingkaran, klik. Terjadi seleksi. Saya ambil move tool, arahkan ke tengah, saya pindahkan ke sini. Kemudian saya kecilkan, enter. Oh, menggunakan polygonal lasso tool hasilnya seperti ini. Sedikit lebih rapi dibanding lasso tool, tetapi masih kurang rapi. Oke, saya kembali lagi ke gambar bebek, diklik sekali, select, deselect. Saya akan mencoba dengan magnetik. Ya, klik magnetik. Saya klik sekali di pinggir bebek. Ingat, saya tidak klik tahan, tapi setelah klik sekali saya hanya geser mouse-nya mengikuti pinggir-pinggir daripada bebek seperti ini. Klik sekali boleh ya, tidak mesti tidak klik. Jadi kalau misalkan dia seperti itu boleh. Nah, nih saya ikutin terus. Aduh, saya ulang ya karena ada sedikit komputernya berkedip. Ya, ya seperti itu. Klik sekali, ikuti alur daripada bebek. Nah, tuh lihat hasilnya bisa kelihatan tuh, bisa lebih rapi ternyata ya. Saya tidak klik tahan, tapi saya klik sekali, hanya saya geser ikuti alur daripada bebek. Ya, sudah ketemu titik awal, saya klik sekali. Wah, kelihatan sekali nih seleksinya sudah lebih rapi untuk mengambilnya. Move tool, klik di tengah. Ya, ternyata inilah hasil yang paling rapi. Oke, sampai di sini saya kira cukup mengerti ya. Jadi dari 3 macam seleksi lasso, poligonal, dan magnetik, ya ternyata yang lebih rapi itu magnetik. Tetapi di sini kembali saya ingatkan, walaupun magnetik ini lebih rapi, ini sebenarnya tergantung dengan keinginan kita, tergantung kondisi. Misalkan yang pasti di sini maksudnya kita tahu, oh cara penggunaan tools ini seperti ini. Itu tujuan saya mempraktekkan 3 macam seleksi, termasuk 2 macam. Yang pertama menggunakan rectangular dan elliptical tadi. Di sini bisa dilihat, saya ambil move tool ya. Hasilnya lebih rapi menggunakan magnetik dibanding polygonal dibanding lasso tool. Oke, di dalam video pertama ini saya kira cukup mudah dipahami. Pahami dulu mengenai seleksi dan move tool karena ini dasar daripada Photoshop menseleksi dan memindahkan gambar. Sebelum saya tutup video tutorial yang pertama, saya akan perkenalkan 1 buah lagi seleksi. Nanti bisa dipikirkan sendiri cara ini apakah lebih mudah atau lebih susah. Oke. Saya kembali ke gambar bebek.
Seleksinya saya hilangkan, select, deselect. Oke, saya akan perkenalkan yang namanya magic wand. Nah, di sebelah lasso tadi ada seperti ini, seperti tongkat seperti ini ya. Ini namanya magic wand. Ini tidak ada tanda panah, berarti tidak ada isinya. Diklik aja sekali. Bagaimana cara penggunaannya? Oke, bagaimana cara penggunaannya? Ini mouse berubah seperti ini, seperti lambang tongkat. Bebek ini gambar backgroundnya adalah putih. Mouse saya arahkan ke background yang warna putih. Saya klik satu kali. Klik. Iya, terjadi seperti itu. Terjadi seleksi seperti ini. Ini kalau saya langsung ambil move tool, saya arahkan seperti ini, dia akan pindah semua. Karena ini salah ya, salah. Saya ingatkan salah. Saya hapus dulu. Ingat, kembali untuk memindahkan itu di dalam area seleksi. Jadi bukan di dalam bebek sini. Kalau kita perhatikan seleksinya di putih. Berarti saya ambil putihnya saja. Nah, seperti ini. Sampai di sini jangan bingung dulu. Oke. Seperti ini jadinya. Tapi yang saya maksud adalah kembali ke gambar bebek. Saya ulang ya, select deselect. Saya ambil magic wand, saya klik di gambar putih di background ya, saya ambil di background. Oke, setelah saya ambil di background, supaya agar seleksinya dia menseleksi seluruh gambar bebek saja, ini istilahnya inverse. Oke, saya tadi klik di backgroundnya, kemudian saya ambil menu select, saya pilih inverse. Oke, inverse, klik. Nah, seleksinya dia hanya gambar bebek saja yang terseleksi. Untuk memindahkan, ambil move tool, arahkan di tengah gambar bebek, klik tahan. Oke, enter. Ya, saya kira nanti bisa dipahami sendiri. Oh, ternyata magic wand seperti itu cara kerjanya. Select, deselect. Oke, sampai di sini. Silakan dipahami perlahan-lahan. Tunggu video kedua atau video tutorial selanjutnya mengenai Adobe Photoshop 7. Kita akan banyak sekali mungkin sharing beberapa ilmu di Photoshop 7, tapi untuk di pertemuan pertama ini saya harapkan pahami dan kenali penggunaan daripada tools. Yang pertama move tool, kemudian rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, kemudian ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool, kemudian yang terakhir tadi kita cobakan magic wand. Oke, sampai di sini. Seperti itu mungkin tutorial pertama sebagai pengenalan Photoshop 7.0. Saya ingatkan, saya akan menutup gambar dan ini. Saya ambil silang. Ingat, jangan dijawab yes, tapi jawab no. Agar kita tidak menyimpan gambar. Karena kalau saya jawab yes, gambar akan rusak. Oke. Saya jawab no. Saya ingatkan kembali lagi, dijawab no. Ya. Sehingga kalau saya jawab no, kalau misalkan saya open, gambarnya masih bagus. Tuh, seperti ini. Kalau saya jawab yes, nanti gambarnya rusak. Oke. Untuk sampel diharapkan ditutup dan dijawab no. Nanti untuk ada session khusus untuk latihan kapan kita menjawab yes atau menyimpan file. Oke, saya kira mungkin seperti itu untuk pertemuan di video pertama Adobe Photoshop 7.0. Mungkin tutorial ini terlalu cepat, silahkan bisa di preview. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jangan lupa subscribe. Subscribe. Tekan tombol subscribe.